Selamat malam, selamat datang kembali di komunitas Salihara, di Galeri Salihara. Pada malam ini kita akan segera mulai acara rutin diskusi bulanan, yang pada kesempatan ini kita bertepatan dengan ulang tahun Kota Jakarta, ya, 487, dan pada kali ini kita akan menyelenggarakan sebuah diskusi tentang Jakarta dilihat dari soal street fotografi, ya, fotografi. Dan diskusi ini adalah diskusi bulanan yang biasa kami adakan setiap bulan. Dan juga Anda yang sudah memegang kalender program Salihara, Anda bisa membaca beberapa program Salihara pada bulan ini. Diskusi pada malam ini akan dibahas oleh dua narasumber. Ada Mas Erik, seorang fotografer, dan Irma Chantili, dosen fotografi di IKJ, dan moderator kita pada malam ini ada Mas Gunawan Wijaya. Beliau adalah asisten kurator di Antara Foto, ya, di Antara Foto. Baik, saya persilakan kepada Mas Gunawan untuk memimpin acara ini pada malam ini, dan Anda yang sudah mendapatkan makalah sambil nanti mendengar presentasi mungkin bisa membaca. Baik, saya persilakan pada Mas Gunawan, dan tentunya komunitas Salihara mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang sudah menulis makalah, menyiapkan bahan, dan juga kepada Mas Gunawan yang bersedia menjadi moderator pada malam ini. Itu saja dari kami, dari komunitas Salihara. Selamat menikmati diskusi pada malam ini. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah datang di malam hari ini. Jauh-jauh berkunjung ke Galeri Salihara. Saya pakai asumsi saya, makanya saya bilang jauh. Oke, hari ini kita akan melakukan diskusi mengenai Jakarta and street photography. Terus saya juga dapat tips tadi, kalau misalnya mengikuti moderator kemarin, kalau misalnya teman-teman di tengah diskusi tidak perlu bertepuk tangan. Oke, mungkin sedikit aja. Di sini di tengah-tengah kebetulan kita lagi di dalam pameran street photography yang karya Bertrand Meunier. Semoga saya menyebutkan dengan benar. Ini fotografer Prancis dari yang bekerjasama dengan IFI, Institut Français. Di sini ada banyak foto-foto yang diambil dari kota Hong Kong, Bangkok, Tokyo, Shanghai, dan Jakarta, yang semuanya mencoba memotret kota berdasarkan perspektif dari fotografernya. Nanti juga kita akan ada pembicara Erik Prasetya dan Irma Chantili, yang saya kira teman-teman sudah cukup familiar. Saya langsung aja tanpa berpanjang lebar, kalau enggak ntar waktu moderator berbicara akan lebih panjang daripada para presiden, ya. Silahkan Mbak Irma Chantili untuk memulainya. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali bisa ada di sini, agak deg-degan, lumayan. Mungkin Bung Gunawan bisa tolong nanti diklik-klikin kalau udah selesai. Satu klik, mari Bu. Sebelum mulai menulis tentang street photography, saya sama Mas Erik sudah berdiskusi bahwa kami akan membagi tugas. Saya akan sedikit menilik dari sejarah fotografi, dan Mas Erik akan melihat dari sisi estetis dan bagaimana fotografi jalanan di Indonesia diaplikasikan. Oke, ada yang ingat gambar ini? Ya, ini gambar yang diambil oleh Daguerre, Louis Daguerre, salah satu penemu fotografi. Kenapa foto ini yang saya munculkan pertama kali? Bukan hanya karena ini adalah salah satu foto pertama yang dihasilkan dan ada orangnya juga, tapi lebih ke saya ingin merujuk dari asal kata street photography itu sendiri. Kalau street photography itu berarti fotografi jalanan, yang berarti diambil di jalanan, maka sebetulnya foto ini bisa kita anggap sebagai street photography. Sebenarnya kalau teman-teman baca makalah saya, yang ingin saya usulkan adalah bahwa
Mungkin ada beberapa orang yang menganggap street photography adalah gaya dan pendekatan yang baru, padahal sebenarnya kalau kita melihat ke sejarah, ke gaya-gaya visual dan estetisnya, sebetulnya fotografi jalanan sudah ada dan dipraktikkan jauh sebelum misalnya istilahnya muncul atau marak gitu. Nah, jika street photography berarti foto yang diambil di jalanan atau seiring dengan perkembangan zaman di ruang-ruang publik, maka foto ini bisa dianggap sebagai salah satu hasil dari street photography. Ketika pertama kali ditemukan di tahun 1839, fotografi sudah menuai kontroversi, baik dari kalangan fotografer sendiri, praktisi fotografi, atau dari orang-orang di luar fotografi, terutama para pelukis. Karena teknologi fotografi, teknologi kamera ini mampu merekam realitas dengan akurat dan dengan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada lukisan, maka posisi lukisan yang tadinya selalu jadi acuan visual tentang bagaimana kita melihat dunia sekeliling kita dengan mudah bisa digantikan oleh fotografi. Yang paling sederhana mungkin kita bisa lihat contoh foto-foto perang. Ini adalah lukisan yang menggambarkan tentang perang. Bahwa lukisan itu adalah subjektif karena menggunakan tangan sang pelukis, semuanya sesuai dengan persepsi si pelukis, maka apa yang terjadi di medan perang itu semuanya sesuai dengan apa yang dilihat oleh si pelukis itu. Lukisan-lukisan di era-era ini biasanya akan memperlihatkan para pejuang yang heroik. Kalaupun ada tebasan pedang, jarang sekali kita akan melihat darah misalnya. Sedangkan ketika fotografi muncul, dia bisa menggantikan posisi pelukis untuk mendokumentasikan semua di sekeliling kita. Foto nggak bisa bohong. Ini adalah salah satu contohnya. Ketika fotografi pertama-tama digunakan untuk mendokumentasikan perang, orang-orang banyak yang shock bahwa ternyata perang itu punya dampak yang sangat buruk terhadap masyarakat, bahwa orang yang mati itu beneran mati gitu, nggak sekedar seperti yang ada di lukisan. Setelah tadi agak melenceng ke masalah lukisan, menurut buku tentang street photography, Bystander, fotografer jalanan pertama-tama adalah fotografer yang kira-kira kayak gini. Ada yang pernah ngelihat nggak hasil-hasil kayak gini? Ini dibuat oleh para fotografer keliling di Monas. Kebetulan tahun 2009 yang lalu saya pernah menulis tentang ada satu seniman dan fotografer yang membuat proyek di Monas. Dia mendokumentasikan para fotografer keliling dan memamerkan hasil karya dari para fotografer keliling ini. Apa yang dilakukan oleh para fotografer keliling Monas ini yang sudah mulai berpraktik di Monas dari sekitar tahun 70-an, sebetulnya bisa dibilang adalah awal mula pendekatan street photography. Karena menurut Colin Westerbeck, penulis Bystander, fotografer jalanan adalah orang-orang yang berada di ruang publik dan menawarkan jasa fotografi mereka kepada orang yang lalu lalang. Atau bisa juga mereka langsung motret gitu, terus nanti nyodorin, nih tadi saya motret kamu loh gitu, terus nanti dibayar. Nah, kalau pada penasaran bisa main ke Monas, saya rasa masih ada fotografer kelilingnya. 5 tahun yang lalu cukup bayar 15.000 udah dapat foto kayak gini. Nah, kalau kita menoleh lagi ke belakang, kita akan bisa menemukan bahwa gaya fotografi jalanan, referensi visualnya berangkat dari lukisan. Bahwa fotografi jalanan sudah dipraktikkan oleh para fotografer dan juga para pelukis sebelum adanya aturan-aturan atau perdebatan tentang apa sih street fotografi dewasa ini. Kita akan lihat sedikit karya dari
Ini John Singer Sargent. Dia pelukis keturunan Amerika yang berdiam di Florence, Italia. Mari. Karya-karya Sargent banyak memperlihatkan kehidupan masyarakat Venesia ketika itu. Settingnya juga di jalanan. Dan layaknya street photographer zaman sekarang, Sargent berkeliling kota, bertemu dengan penduduk lokal, berbincang dengan mereka, atau bahkan sekedar mengikuti untuk mencari subjek lukisan yang menarik. Lalu perempuan yang ada di paling tengah bidang gambar ini mungkin adalah salah satu salah satu orang di Italia yang sangat digemari oleh si Sargent, pelukis kita ini. Dia melukis namanya Gigia, dia melukis Gigia dan beberapa temannya dengan komposisi yang terlihat cukup sederhana. Perhatikan bagaimana Gigia tengah melangkah, yang sebenarnya gesture ini juga sering dipakai oleh fotografer jalanan yang mungkin paling kita kenal, Brezong. Tapi jangan salah bahwa sebenarnya lukisan ini tidak sesederhana yang kita lihat. Kita bisa misalnya melihat dari yang paling belakang, yang paling terang, ada satu perempuan yang duduk menghadap ke kanan, melihat ke tempat yang jauh, lalu dengan berputar searah jarum jam kita akan melihat Gigia yang melihat ke kanan tapi badannya condong ke kiri, kemudian temannya di sebelahnya badannya ada di kiri dan menengok ke kiri, kemudian mengarah lagi kita bisa melihat si satu perempuan yang sedang tidur itu yang mengarah balik ke perempuan yang pertama gitu. Ini adalah komposisi yang dipertimbangkan dengan matang, dan ketika menggambar komposisi-komposisi ini dan arah-arah yang seimbang, Sargent juga tidak luput dengan detail-detail cahaya. Itu ada sedikit jatuh cahaya di belakangnya Gigia, lalu yang bagian belakang sangat terang, gitu. Warna-warna agak oranye gitu. Nah, paling tidak bisa kita lihat bahwa Brezong sangat suka untuk mengambil gambar-gambar yang puitis, dinamis, dengan komposisi yang seimbang, geometris, karena dulu dia melukis juga. Dan kita tahu bahwa Brezong itu akan melihat situasi, akan melihat sekelilingnya, menyiapkan kameranya lalu menunggu momen yang tepat. Jadi bisa agak diperkirakan bahwa ketika Brezong melihat ada 4 macan, 4 singa gitu, dan dia melihat itu adalah gambar yang menarik, lalu dia akan menunggu sampai tiba-tiba ada anak kecil yang lari, perempuan, lari dengan senang dan bahagia lalu difoto. Jadi kita seakan-akan melihat bahwa si anak kecil ini tengah menarik atau memimpin 4 singa ke arah kanan. Mungkin ya saya yakin orang-orang di dalam yang tertangkap oleh kamera Brezong ini nggak memahami bahwa mereka tengah berada dalam sebuah komposisi yang sangat menarik. Mungkin hanya Brezong yang menyadari dan ketawa-ketawa ketika motret, wah ini bagus nih, kira-kira gitu. Lanjut. Contoh lainnya, di sini saya agak memperlihatkan foto-foto Brezong yang sangat kental surrealisnya. Dan ya terutama sekali juga karena itu foto-foto Brezong favorit saya. Foto berikutnya diambil di Italia. Kita bisa melihat bahwa di bagian bawah bidang foto ada 3 anak laki-laki yang sedang berkumpul, entah dia lagi bermain, entah lagi berkonspirasi untuk ngapain. Tapi jika kita melihat ke atas, dan titik kuncinya sebetulnya ada di sini, itu ada angel, bidadari, malaikat gitu, yang seakan-akan menjaga anak-anak ini. Brezong di akhir-akhir karirnya, Brezong berusaha untuk membuat fotonya jadi 2 dimensi. Jadi nggak ada
perspektif lagi sehingga dia bisa menghasilkan gambar yang surrealis seperti ini. Nah, di sini Brezong seperti mengawinkan kenyataan dengan mimpi bahwa malaikat-malaikat itu menjaga si anak-anak yang tengah bermain. Nah, sekarang kita ke fotografer lainnya. Eugene Ajet, apa bacanya? Ajet. Eugene Ajet, di awal abad 20-an dia mendokumentasikan kota Paris tua yang sedang berubah dengan sangat ekstensif. Memang klien-kliennya adalah kebanyakan arsitek atau desainer interior dan dia memotret arsitektur dan bangunannya itu untuk pekerjaan. Tapi selain itu dia juga memotret kota Paris yang sedang berubah. Waktu itu lagi perubahan besar-besaran, lagi teknologi sudah semakin maju, revolusi industri, jadi kota Paris itu berubah dengan sangat cepat. Sayangnya, pendokumentasian Ajet akan kota Paris tua yang sangat ekstensif ini tidak ditemukan sampai menjelang akhir hayatnya. Sebetulnya Ajet meninggal dalam keadaan yang miskin. Ada fotografer Amerika bernama Bernice Abbott yang kemudian menemukan foto-fotonya Ajet dan membawanya ke Amerika dan kemudian mempublikasikannya. Justru karena foto-foto, karena hal yang dilakukan oleh Abbott itulah kita bisa melihat hasil jerih payah Ajet beberapa tahun memotret kota Paris. Melalui foto-foto Ajet kita bisa melihat pengamatan dan detail interior dan juga karya landscape kota beserta bangunannya. Meskipun Ajet memotret bangunan, arsitektur, tapi dia tetap bisa dianggap sebagai fotografer jalanan, terutama karena dia tidak hanya memotret gedung-gedung. Dia tidak mengambil gedung-gedung itu dari konteks ruang di sekitarnya. Ajet juga memotret jalanannya, Ajet juga memotret orang-orangnya gitu, kalau ada. Meskipun sebenarnya orang bukan titik utama perhatian Ajet. Bernice Abbott yang menemukan foto-foto Ajet sangat terkesima dengan proyek Ajet ini sehingga dia ingin melakukan hal yang sama di kotanya, New York. Waktu itu juga kebetulan New York sedang mengalami perubahan tata kota yang luar biasa sehingga jika Ajet melakukannya di Paris, Abbott melakukannya di New York. Ya, misalnya ini contoh fotonya Bernice Abbott. Mari. Abbott itu suka untuk menggabungkan objek-objek yang tua dengan gedung-gedung yang baru. Dia selalu berusaha menggabungkan yang lama dan yang baru, yang tua dan yang baru. Nah, lain lagi pendekatannya dengan Robert Doisneau. Dia adalah fotografer Prancis, kegemarannya adalah memotret orang-orang dan kafe-kafe di Paris. Mungkin gaya fotonya juga agak-agak sedikit surreal gitu, kita bisa melihat ada malaikat-malaikat yang terbang dan hampir di semua fotonya kita bisa melihat ada sesuatu yang khas. Saya rasa saya membayangkan ketika melihat foto-fotonya Doisneau, saya membayangkan Doisneau melangkah dengan ringan, seiring dengan langkahnya, foto-fotonya ringan seiring dengan langkahnya menyusuri kafe-kafe di Paris, jalan-jalan di Paris, mengamati dan mengabadikan misalnya pasangan muda yang sedang bercinta, berciuman di tengah jalan, kita ingat foto itu, atau misalnya perempuan muda yang tengah menikmati anggur, atau misalnya pasangan ini juga salah satu foto favorit saya karena momennya begitu tepat dan kita bisa melihat ada sesuatu yang sangat interaksi yang unik di antara pasangan yang ada di depan etalase dengan si bapaknya sih yang ngelihat kemana gitu. Omnya ya, oke. Capek. Atau ini. Hanya dari dua patung dan mengubah tempat dia berdiri, Doisneau bisa menghasilkan foto yang bercerita.
Kita masuk ke Brezong, mungkin fotografer yang paling dikenal untuk street fotografinya, terutama sekali karena dia yang mencetuskan kredo decisive moment. Decisive moment adalah, yang dimaksud Brezong adalah momen ketika semua elemen dalam sekitar kita membentuk atau mengarahkan dirinya kepada satu komposisi yang paling sempurna, dan kemudian momen yang paling puncak itu ditangkap oleh kamera. Itulah decisive moment. Namun selain itu, karena Brezong lebih suka dianggap sebagai fotografer surrealis, dia juga seringkali menghasilkan foto-foto yang seperti ini. Kalau kita lihat ini fotonya sama sekali tidak terlihat ada jarak. Foto ini benar-benar foto 2 dimensi, kita bisa melihat patung yang di depan, ukurannya serupa dengan perempuan yang sedang berjalan. Dan kalau kita sedikit mengamati lebih jauh, kita bisa melihat seakan-akan si perempuan tidak berjalan lurus, tapi berjalan menuruni railing tangga. Dan ini adalah foto Brezong yang paling terkenal, dan kita bisa melihat decisive moment-nya dan komposisi yang seimbang yang dia buat. Ada laki-laki melompat di depan dan ada poster yang sedang melompat juga di bagian belakangnya. Tentu saja semua praktik fotografi tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi kamera. Tanpa kamera yang semakin kompak, tanpa film yang semakin peka akan cahaya, foto-foto yang dihasilkan tidak akan menjadi seperti yang sekarang kita akrabi. Misalnya saja Alexander Rodchenko, ini karyanya, dia dikenal karena menghasilkan foto-foto dengan perspektif yang sangat berani. Seringkali dia memotret dari atas, benar-benar turun ke bawah atau dari bawah ke atas. Dia berusaha mendekati objeknya atau subjeknya sedekat mungkin supaya bisa menghasilkan gambar yang mungkin awalnya agak sukar ditebak, seperti dicabut dari konteks aslinya. Rodchenko bisa menjadi seperti ini karena dia juga punya pengalaman sebagai pematung dan pelukis dan desainer grafis. Nah, ada beberapa kontroversi yang saya catat, bukan kontroversi, beberapa perdebatan yang saya catat tentang apa itu street photography, apa yang bukan street photography. Banyak yang membicarakan tentang bahwa street photography itu harusnya diambil di jalanan misalnya, street photography nggak boleh pakai flash, atau street photography harusnya ada orang, ya, semacam itulah, perdebatannya banyak sekali. Tapi justru sebenarnya di sini saya mau memperlihatkan bahwa street photography nggak boleh pakai flash. Ini Diane Arbus motret menggunakan flash. Begitu juga dengan Jacob Riis yang memotret kaum kumuh di New York. Dia memotret menggunakan flash. Tentu saja harus, karena dia memotret kamar-kamar, ruang-ruang yang gelap, nggak ada jendela, nggak ada pencahayaan, dan sangat kumuh. Nah, lalu kita masuk ke bantahan terhadap decisive moment-nya Brezong oleh Robert Frank. Kalau menurut Brezong tadi ada satu momen puncak yang idealnya diambil oleh para fotografer, Robert Frank bilang nggak ada, semua momen itu penting. Yang menunjukkan penting atau nggak pentingnya adalah saya sebagai fotografer. Ketika saya menekan tombol shutter, maka saya bilang itu momen paling penting, itu momen puncaknya, kira-kira begitu. Nah, fotografi jalanan juga dianggap punya tujuan untuk mencari momen-momen yang tak terduga di ruang publik, momen-momen yang acak di tengah komposisi yang tersusun rapih. Kira-kira menarik sekali untuk melihat perkembangan dari apa yang dianggap praktik street photography dari yang dulu sampai yang sekarang. Semuanya, aku minjem foto Mas Erik.
semuanya terjadi karena karena adanya perubahan situasi sosial, budaya, politik, perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan sebagainya. Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan intinya adalah bahwa definisi tentang apa itu street photography, apa yang bukan, selalu akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sama seperti misalnya fotografi dokumenter. Fotografi dokumenter tuh dulu ketika awal-awal ditemukan aturannya banyak banget. Misalnya nggak boleh pakai flash, nggak boleh ada yang diubah sedikit pun. Fotonya dicetak harus dengan bingkai hitam untuk menandakan bahwa semua yang ada di dalam bidang foto itu tidak ada yang diubah dan semuanya itu asli gitu. Tapi kan sekarang foto dokumenter nggak kayak gitu. Foto dokumenter juga dulu semua foto yang dibuat pertama-tama dianggap foto dokumenter. Kemudian ketika muncul Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan situasi sosial politik yang kacau gitu, maka foto dokumenter dibebani beban tambahan untuk menyuarakan opini sosial dan politik. Tapi sekarang kita bisa lihat foto-foto dokumenter yang tidak lagi menceritakan narasi besar, justru narasi kecil gitu, seperti karya-karya Nan Goldin gitu, atau siapa namanya si Elinor Carucci misalnya. Nah, kira-kira begitu. Street photography pun begitu. Dari dulu sampai sekarang definisinya bagaimana ia dipraktikkan dan bagaimana ia diterima oleh masyarakat akan selalu mengalami perubahan. Kira-kira begitu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan, silakan. Untuk mempersingkat waktu dan moderator nggak banyak ngomong, kita ke fotografer yang sit on the right side. Silakan Mas Erik. Selamat malam. Untuk menghemat waktu, Irma tadi sudah menerangkan dengan sangat bagus tentang sejarah street photography. Saya mungkin akan melanjutkan presentasi ini, akan melanjutkan setelah sejarah tadi. Street photography kan sekarang mulai lagi naik daun ya, semua orang mau ikut dalam aliran ini, dan menurut saya ada beberapa hal yang mungkin sedikit saya mau luruskan, karena saya sebagai praktisi hampir 20 tahun memotret di jalanan merasa memang tidak ada tidak ada batasan-batasan yang memang sangat rigid tentang street photography. Semuanya cair dan saya merasa bahwa definisi-definisinya juga tidak terlalu pasti, sehingga masing-masing bisa menafsirkannya dengan lebih cair. Mari kita lihat beberapa contoh street photography yang sekarang ini aliran berikutnya ya dalam street photography. Tadi balik foto saya. Ini saya lupa foto siapa, Matt Stewart ya. Kita lihat hampir sama seperti Bresson. Ada dua bis di belakang bertumpuk dan ada dua bentuk yang mirip di sini, warna maupun gesturnya ya. Jadi kesamaan semacam ini termasuk yang dikejar oleh street. Ini semacam juxtaposisi antara dua kejadian yang berbeda. Ini William Klein, tapi ini yang dulu ya. Ini angkatan awal-awal street. Ada kesamaan bentuk antara botol yang meleot dengan orang yang lagi tidur mabuk. Ini angkatan yang lebih baru, pakai flash, New York. Dia mengambil potret-potret pejalan kaki di New York. Juxtaposisi lagi antara poster dengan situasi yang beneran ada. Nuansa-nuansa semacam ini menjadi subjek dari street photography. Ini Jakarta foto saya. Nah, apa itu street photography? Kira-kira dari sini kita bisa melihat bahwa memotret ruang publik, bukan ruang privat,
Jadi jalan, taman, kota, pasar, kendaraan umum, dan seterusnya. Kedua, dia memotret manusia, makhluk hidup, maupun benda yang membangun suasana di ruang publik. Memotret tanpa melakukan penyutradaraan. Kita lihat hampir semua foto-foto itu tidak didirect ya, tidak disutradarai. Dia spontan. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa ruang publik dan terutama kota? Ada beberapa poin jawaban. Ruang publik menunjukkan peradaban. Kedua, terjadi hubungan dan negosiasi antara orang yang anonim, tidak saling kenal. Jadi kalau saling kenal kan gampang bisa diatur-atur. Nah, di ruang publik itu orang tidak saling kenal sehingga negosiasinya lebih sulit. Dan ini dari situ kita bisa lihat tingkat peradaban suatu bangsa. Kurang lebih begitu. Karena ada potensi ketegangan tinggi, dan yang berikutnya adalah lebih dari 50% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Kenapa dinamakan street photography? Karena dalam sejarahnya para fotografernya menghasilkan foto-foto sejenis itu. Sejenis apakah? Kira-kira pendekatan candid, tidak disutradarai, merekam emosi sebuah kota. Nah, ini kata kuncinya, emosi sebuah kota. Ini pendapat saya ya, orang lain bisa berpendapat lain. Tapi saya sebagai praktisi merasa yang paling penting yang dilakukan oleh para street photographer adalah merekam emosi kota. Kemudian pendekatan tersebut akhirnya digunakan juga di ruang publik yang lain. Jadi dari jalanan mereka ke kafe, mereka ke restoran, mereka masuk ke tempat-tempat lain. Jadi di sini akhirnya street photography menjadi sebuah approach, sebuah pendekatan. Dia tidak lagi merujuk pada lokasi. Ini awal street tadi, keinginan orang untuk memotret kejadian sehari-hari yang biasa-biasa saja. Nah, ini foto tentang seorang fotografer memotret sebuah ekspedisi mungkin, penggalian di Mesir, di belakangnya ada piramid. Foto ini bagus sekali untuk menerangkan perbedaan antara street photography dengan foto dokumenter. Kita perhatikan, fotografer yang sedang memotret ini, dia memotret dengan pendekatan documentary. Jadi dia boleh men-setting, menggeser-geser, menaruh onta ke sebelah kiri, ini orang duduk lebih miring supaya dia dapat foto yang bagus, latar belakangnya piramid. Tapi fotografer yang mengambil gambar ini, dia bekerja dengan pendekatan street. Dia melihat, oh menarik sekali. Ada seorang fotografer sedang bekerja dan dia memotretnya dari luar. Dia tidak mendirect apapun, dia menangkap emosi sebuah kejadian. Ini masuk ke kasino ya. Ini William Klein masuk juga ke daerah-daerah selam. Nah, di sini saya mau mencoba memisahkan atau memperjelas kira-kira batasan apa street fotografi dan bagaimana dokumenter. Jadi pada street, candid itu penting karena dia hendak menangkap keaslian suasana atau emosi. Pada dokumenter, kelengkapan informasi itu utama sekali. Pada street, kelengkapan informasi tidak utama. Dokumenter boleh menyeting. Pada street itu subjektif, pada dokumenter ada tendensi ke arah objektif karena dia harus melihat berbagai aspek ya, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, politik. Nah, oleh karena itu pada street fotografi estetika diutamakan sebab emosi dihadirkan lewat estetik. Pada dokumenter boleh estetik tentunya, tapi dia bukan prioritas. Kira-kira ini pemisahan kasar yang bisa untuk pegangan, walaupun tidak serigid itu ya batas-batasnya. Tapi apa itu estetika? Saya ingin masuk sedikit ke estetika di sini karena seperti yang saya janjikan pada teman-teman yang saya undang datang ke sini, pada diskusi kali ini saya mau masuk pada estetika street fotografi. Saya ingin kita lebih memfokuskan pada estetikanya karena di tempat lain saya mungkin berbicara sejarahnya atau berbicara tentang
apa ya, mau kemana ini, bagaimana perkembangannya. Tapi dari pada kali ini saya ingin berbicara tentang estetikanya. Saya sedikit mau menyinggung estetika fotografi itu sebenarnya dari mana muasalnya atau berkait kemana dia. Ini foto Salgado yang kita sama-sama tahu. Foto ini bagus sekali, tapi kenapa yang? Oh, di situ betul. Betul ya? Oke. Ini foto kelaparan di Sahel ya. Kenapa foto ini bagus? Sebenarnya kita tanpa sadar mengacu atau merujuk kepada lukisan-lukisan lama. Ini tentang Sodom dan Gomora. Ya, ciri-cirinya kira-kira mirip. Satu orang ketinggal, ada 3 orang di depan. Ini ketika fotografi itu mencoba bercerita secara naratif. Ini ada sebelah kiri tentang perbuatan hedonis, yang sebelah kanan ini ya. Tapi segera fotografi itu menyadari bahwa dia tidak bisa bercerita secara naratif begini. Dia akan gagal setiap kali berusaha meniru lukisan, sampai akhirnya dia menemukan estetikanya sendiri. Tapi kita lihat betapa banyak foto yang bagus itu, kita setuju foto itu bagus karena sebenarnya kita merujuk kepada sebuah lukisan yang kita kenal atau bentuk-bentuk yang kita sudah tahu sebelumnya. Nah, dalam prosesnya akhirnya fotografi menemukan kira-kira apa kekuatannya, dan para praktisinya mulai melihat bahwa ada unsur yang disebut pengungkapan dalam fotografi. Pengungkapan seperti apa? Ya, ini aliran-aliran awal ya, ketika orang untuk pertama kali lihat bahwa lobak itu bisa lembut seperti sutra gitu. Kalau ini sutra ya udah biasa aja, semua orang tahu sutra itu lembut. Tapi kalau lobak itu lembut seperti sutra itu hal baru. Bahwa setetes susu kalau dijatuhkan itu akan menjadi seperti mahkota ya. Nah, ini fotografi mengungkapkan itu, dia estetik sekaligus mengungkapkan sesuatu. Nah, ini pola-pola semacam itu sampai sekarang masih dipakai. Ini iklan di Jalan Rasuna Said. Saya ambil sambil lalu. Bentuk-bentuk cendawan. Nah, ini juga sebuah foto yang sangat terkenal, dokumenter dari Eugene Smith. Foto ini juga langsung membuat orang tercekam karena juga lagi-lagi sebenarnya dia mengacu pada bentuk-bentuk yang sudah kita kenal. Kemudian ini masuk sedikit teoritis, pengungkapan sintakmatik dan paragmatik. Foto sebagai representasi atau perwakilan. Jadi sekarang kita lihat di sini bagaimana foto Salgado ini, dia adalah representasi atau mewakili sebuah peristiwa besar, yaitu kelaparan di Sahel ya. Itu hubungannya. Nah, hubungan antara foto dengan kenyataan yang diwakilinya disebut hubungan paradigmatik. Sementara foto sebagai presentasi itu punya hubungan yang horizontal. Hubungan foto dengan gambar-gambar lain yang memiliki kemiripan atau saling merujuk disebut hubungan sintakmatik. Jadi bagaimana foto Salgado ini kita akan merujuk pada lukisan yang pertama, Sodom dan Gomora, dan juga lukisan kedua. Tapi hubungan sintakmatik juga berarti hubungan antara unsur dalam gambar. Jadi bagaimana tadi seperti Irma menerangkan bagaimana foto itu, siapa tadi ya yang membentuk lingkaran tadi? Oh, itu si Sargent. Nah, itu juga punya hubungan antara elemen di dalamnya, itu juga disebut sebagai hubungan sintakmatik. Nah, estetika adalah merupakan perkara sintakmatik, lebih daripada paradigmatik. Fotografi estetika pengungkapan. Dalam sejarahnya, fotografi dipakai, unsur pengungkapan itu dalam fotografi sangat dipakai untuk ujung tombak mungkin ya, untuk aliran-aliran seni rupa yang lahir di Eropa. Seperti umpamanya dalam film pada tahun 50-an ada aliran noir yang artinya gelap ya.
Ini bagaimana fotografi juga ikut menyumbang ini kayak orang yang selalu takut pada hal-hal yang gelap gitu, yang parno gitu, orang paranoid ya. Apapun bisa tampak sebagai mengancam umat manusia. Dan fotografi menjadi ujung tombak untuk membuktikan bahwa di sekeliling kita itu banyak hal-hal semacam itu. Ini foto dari seorang fotografer yang lari dari Jerman karena fasisme. Dan dia lari ke New York, masih melihat kaki-kaki orang yang berjalan itu seperti barisan tentara. Ini semacam paranoia akan militer. Foto-foto semacam ini. Nah, ini lebih baru. Ini sebuah esai yang dibikin oleh angkatan yang lebih baru. Ceritanya kira-kira tentang paranoia atas kejadian 9/11 gitu. Jadi apapun bisa nampak sebagai mengancam keselamatan kita. Nah, ini kita masuk ke Bresson tadi yang sudah dibahas. Dia adalah fotografer yang mungkin pertama merumuskan dengan baik apa itu street photography. Dengan decisive momentnya sebenarnya dia mulai merumuskan apa yang bisa dikejar pada street photography. Ini perhatikan dua perempuan di atas dan dua perempuan tua di bawah ini. Sebuah kebetulan yang dalam rumusan surrealisme ini adalah kejadian yang surreal. Ini tadi tentang ada orang meloncat di depan dan ada gambar meloncat. Tentu saja foto-foto ini dibikin oleh Bresson karena dia sengaja mau membuat sebuah foto yang surreal. Karena dia hidup pada zaman surrealisme, dia adalah salah satu orang yang membuktikan bahwa surrealisme itu ada di sekeliling kita. Jadi ketika manifesto surrealisme itu dilontarkan, Bresson adalah salah satu fotografer yang setuju bahwa surrealisme itu ada di sekitar kita dan dia ikut dalam pergerakan itu. Ini semua sebenarnya ada di paper saya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa dibaca aja. Untuk detailnya saya sekarang cuma mau menunjukkan beberapa bentuk. Ini definisi decisive momentnya Bresson. Bisa dibaca nanti itu di diktat atau nanti kita bisa bahas dalam tanya jawab. Ini aliran berikutnya, mulai setelah decisive moment, mulai orang memotret sesuatu yang agak tidak berpola. Ini aliran-aliran yang mulai dikembangkan setelah Bresson. Hal-hal semacam ini, bayang-bayang, kelompok-kelompok orang yang tidak jelas, tapi secara fotografis dia menarik. Ini yang lebih baru, dari foto tahun 2000-an ini mungkin. Ini dari 1920-an. Ini foto saya. Loh, kok ke sini larinya ya? Ini sedikit perbedaan antara foto street fotografi dan jurnalistik. Ini juga bisa dibaca di diktatnya, di ini saya. Yang saya mau garis bawahi mungkin ini, street fotografi itu memotret kejadian sehari-hari yang dalam istilah saya itu tegangannya rendah. Jadi dia bukan tegangan tinggi. Tegangan tinggi itu mamanya saya selalu menceritakan ada tangan, darah, jalur busway, nah itu kejadian-kejadian yang jarang kan ada kecelakaan. Nah itu makanannya jurnalistik. Tapi orang street tidak mengambil hal-hal semacam itu, atau kalaupun dia ambil itu enggak dia masukin dalam foto-foto dia. Dia ngambil sesuatu yang biasa-biasa aja. Itulah kenapa estetika jadi sangat penting, karena kejadian yang diambil itu bukan kejadian yang memang menarik, tapi sesuatu yang sehari-hari. Sehari-hari banal, sementara pada jurnalistik itu ada drama, jadi ada kontras-kontras ya, kontras sosial, orang kaya miskin, anak penjual
koran versus mobil Lamborghini kayak gitu-gitu. Itu di mana ada tegangan tinggi, ada drama, itu jurnalistik. Sementara street fotografi dia main yang di tegangan rendah atau tegangan biasa aja. Makanya dia perlu pada street itu diperlukan pendekatan estetika yang unik. Nanti akan kita lihat bagaimana mereka bermain dengan estetika itu. Nah, di sini saya mau memperlihatkan bahwa yang direkam itu emosi sebuah kota. Emosi itu apa? Umpamanya ya termasuk kegembiraan, kesedihan, harapan, keputusasaan, optimisme, gairah dan lain-lainnya yang menggambarkan perbedaan emosi satu kota dengan yang lainnya. Jadi street fotografi berupaya menangkap impresi emosional dari momen-momen candid yang berlangsung sangat singkat dengan memanfaatkan estetika, komposisi, simbol, kontras dan juga aspek-aspek surreal, ini seperti yang dilakukan oleh Bresson tadi, untuk menangkap hubungan-hubungan yang mungkin lebih rumit seperti harmoni, absurditas, kontradiksi, ironi, sinikal, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat contoh-contohnya. Ini semua yang dikejar oleh street sesungguhnya, emosi-emosi semacam ini. Nah ini, saya nggak tahu dari foto tahun berapa ini, tapi kita lihat sesuatu yang lucu di sini ya. Street foto bermain di estetika yang semacam ini antara lain. Ini kita lihat pola-pola semacam ini. Jadi sesuatu yang bisa lucu, bisa ironis. Tentu saja sangat sulit. Ini kejadian sehari-hari yang diangkat karena dia bisa menggambarkan sebuah atau menceritakan sebuah emosi. Bahkan rasisme bisa, walaupun dengar-dengarnya foto setting katanya, tapi nggak tahu. Ini setting buat iklan katanya. Ini tadi ya kita lihat dari Bresson yang surrealisme semacam itu. Sekarang, ini juga. Ini Bresson waktu di Amerika. Lagi-lagi dia surrealisme awal itu pada Bresson menunjukkan betapa dua realitas yang terpisah itu menjadi sebuah realita baru. Gitu. Ada dua hal yang sama. Dalam hal ini adalah dua orang dengan gestur berpunggung-punggungan dengan gedung di belakang itu sangat konotatif. Jadi ini semacam dua realita tadi. Yang angkatan berikutnya sekarang kayak gini. Dia bermain dalam, ini Alex Webb. Masih dua realita yang coba dipisahkan oleh satu bidang. Jadi beginilah kira-kira upaya-upaya dalam street itu sekarang ya, untuk angkatan sekarang. Pencapaian-pencapaian street fotografi. Ini tentu saja pencapaian yang tinggi dari para master di luar sana, tapi dari situ kita bisa melihat tendensinya, arahnya kemana gitu. Ini atau hal-hal semacam ini yang tentu saja bukan kebetulan. Nah ini bingung kan? Yang asli yang mana ini? Yang kecil-kecil atau yang ya mungkin ini surrealisme yang tadi dua realita yang tiba-tiba nyambung kita sampai bingung yang mana yang benar. Ini bagaimana sebuah kapal yang tenang berhubungan dengan monyet yang lasak. Berbagai teknik dipakai. Orang ini dipenggal aja kepalanya agar hubungannya langsung antara gedung ini dan serdadu. Merpati, tangan, penyelamatan dan seseorang. Jadi atau ini 911 kehancuran itu dan sebuah kehidupan lain seperti nggak berhubungan, tapi dia terjadi pada satu frame. Ini kantor KUA.
KUA-nya orang sana. Nah ini angkatannya lebih baru, ini angkatan muda ini. Saya kebetulan tahun lalu jadi juri untuk lomba street fotografi IPA dan mendapati bahwa begitu banyak fotografer muda itu mengancam para praktisi street yang sudah kawakan seperti Alex Webb tadi. Ini si Noguchi ya, foto-fotonya semacam ini. Komposisi yang mereka hasilkan itu bisa sangat mengejutkan, atau seperti ini. Bayangkan apa nggak kaget Alex Webb kalau lihat kayak gini. Nah ini juga gawat. Dialog dengan alien kan ini. Ini saya foto, ini satu fotografer nih. Gawat deh. Ini kayak orang lagi dibaptis itu. Sebelah kiri. Nah ini pendekatannya sangat cantik dari street fotografi. Dan ini semua hasil ini ya, fotografer muda yang nggak punya nama. Jadi menurut saya pada street fotografi itu senioritas itu hampir nggak ada gunanya, karena fotografer baru, muda dan tidak bermodal itu bisa tiba-tiba nyodok dengan hasil-hasil yang luar biasa bagusnya. Ini tidak mungkin terjadi pada jurnalistik. Kamu nggak mungkin dapat assignment bagus kalau kamu nggak punya ini ya, track record. Atau pada dokumenter, tidak mungkin. Seorang foto dokumenter itu pasti yang sudah punya nama yang akan di-hire dan dia akan berangkat ke assignment sehingga dia menghasilkan foto-foto dokumenter yang bagus. Kalau anak muda sih ya di rumah-rumah aja. Tapi kalau pada street fotografi itu apapun kejadian di pasar di sebelah rumahmu atau di halaman kota, dia bisa datang berkali-kali dengan kamera apapun menghasilkan foto-foto yang bisa ngagetin hal-hal seperti ini ya. Ini. Nah ini sekarang saya mau berpindah pada apa yang sudah saya lakukan ketika saya motret Jakarta. Saya sebenarnya waktu memotret Jakarta tidak spesifik memakai approach street photography karena saya datang dari keinginan untuk merekam berbagai hal di Jakarta. Sehingga apapun metodenya saya pakai aja. Bahwa nanti banyak street atau banyak portrait atau apa itu ya belakangan. Tapi ini kira-kira foto-foto tahun 95 sampai ya 94 sampai sekitar Soeharto ya, sampai Tumbang 98 Di sini orang-orang di jalan pada waktu itu ya beginilah. Belum ada jembatan busway. Ada keletihan dan kemuraman. Dan itu saya memakai teknik-teknik street photo, kadang-kadang hanya dokumenter, tapi saya pakai simbol-simbol. Ini kira-kira tahun 97, setahun sebelum reformasi. Ini juga wajah-wajah letih di jalanan. Ada muram, ada kemuraman, ada skeptis, ada kemiskinan yang juga menyesakkan. Ini kafe-kafe. Ini rasanya sih tahun-tahun 96, 97 ini ketika ekonomi kita sedang tinggi-tingginya tahun 97 dan kita pernah didaulat sebagai macan dari Asia. Perkembangan ekonominya begitu hebatnya sehingga mengalahkan Korea Selatan, konon. Setahun kemudian kolaps. Dan yang punya riset itu kabur aja. Kita udah bangga-bangga, udah percaya-percaya, tapi ya gitulah. Hidup dalam rezim Soeharto. Ini mulai perlawanan-perlawanan mahasiswa, di sini saya agak jurnalistik.
gerakan mahasiswa 98 mulai. Nah, di sini sebenarnya saya mau memperlihatkan bagaimana sebuah dokumenter. Ini pendekatan saya dokumenter di sini. Dokumenter itu mengutamakan kelengkapan. Jadi berbagai sudut dan kelengkapan sebuah cerita. Ini pengadilan terakhir sebelum Soeharto tumbang, dan dia dilepaskan karena besoknya Soeharto tumbang. Dapat sinar ilahi dia. Ini apa? Ini gerakan mahasiswa seperti digorong-gorong. Hari itu koran bilang bahwa Jakarta aman dan terkendali. Pangap yang ngomong. Tapi ternyata ada gerakan di bawahnya digorong-gorong menuju ke itu DPR MPR. Ini massa. Nah itu, sorry. Oke. Itu pendekatan yang saya ambil pada waktu merekam ini. Saya pakai hitam putih karena lebih murah dan lain sebagainya. Tapi saya juga merasa bahwa dia cocok untuk menggambarkan kemuraman Jakarta dan masyarakat saya pada waktu itu. Kemudian 2 tahun yang lalu saya mencoba menggarap Jakarta lagi dengan medium yang berbeda, yaitu dengan color, dan saya memang sedang merasa bahwa Jakarta berubah ke arah lebih baik, optimis. Jalan-jalan saya merasa menemukan banyak hal yang optimis. Orang mulai tersenyum walaupun macetnya gila-gilaan, tapi ya ada suasana optimistik, dan bahkan banjir pun tidak terlalu menyesakkan rasanya. Ada kemacetan kayak gini, ngonci namanya. Tilang. Nah, kadang-kadang saya praktikkan juga trik-trik street fotografi, kotak-kotak kayak gitu. Jokowi. Ada ironi semacam ini. Selamat Natal dan Tahun Baru ya tulisannya. Jakarta aman berarti. Tapi ya untuk mengamankannya harus ada tentara sebanyak ini. Jadi ada ironi. Tapi ya happy juga. Maksudnya ini zaman Soeharto kan tidak mungkin kejadian. Tidak ada ini perempuan dengan baju kayak gini bisa lari di jalan Tamrin Sudirman. Ini orang-orang pada nunggu bis dengan halte yang semakin membaik. Bahkan perempuan dengan celana pendek dan bawa anak biasa-biasa aja. Sementara pelanggarnya tetap ada, ini motor yang naik jembatan layang, jembatan penyeberangan. Wah, ini Prabowo. Kehilangan helikopter. Ya, ini pendekatan yang street tadi. Atau ini. Nah, ini kejadian-kejadian yang agak lucu aja. Di kafe. Satu cewek diperhatikan cowok sebanyak ini. Ini kudeta. Kudetanya Ratna tadi. Ratna Sarumpait yang di foto sedang diadili tadi. Nah, dia diisukan mau bikin kudeta. Seharian semua orang, semua fotografer siap untuk merekam, ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya dapat foto ini lumayan. Saya dapat .com. Ini situasi menjelang habis puasa. Ya, ini pendekatan-pendekatan street yang kadang bisa ngelucu, kadang enggak juga. Ini ironinya Kuku Bima dan orang-orang yang mulai capek. Tapi ya saya melihatnya lebih lucu aja. Tidak depressing seperti foto-foto pada era sebelum reformasi. Ini monyet-monyet yang udah diusir sama Jokowi, tapi ya nggak apa-apa.
ya waktu saya. Nah, dikit lagi. Ngecek aja Mas. Habis ini kita tanya jawab. Kita nggak waktuin pakai menitnya kok. Ini hal-hal yang inilah. Banyak yang seru di jalan. Tapi ya itu secara umum saya melihat keterbukaan itu membuat orang lebih happy walaupun banyak sekali mungkin kesulitan ya, kemacetan dan lain sebagainya tidak membaik, orang juga kecapean tapi tidak nampak tertekan. Paling tidak itu menurut kamera saya. Kalau ada yang berpendapat lain kan silakan motret. Ada kelucuan-kelucuan. Ini sih, ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah ini, kalau ada yang tertarik untuk ngomongin estetika lebih lanjut, bisa kita sambung pada tanya jawab. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa juga kita ngomongin sesuatu yang memang kita mau omongin aja. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Erik. Kira-kira ini ada hubungannya nggak Mas ya antara hitam putih sama moodnya Mas? Maksudnya dulu kan hitam putih nih Mas. Kalau teman saya sih kalau sebelumnya hitam putih terus udah punya pacar dia jadi warna tuh Mas. Ini persoalannya sama itu tadi. Yang satu udah tumbang, yang satu sekarang sedang naik. Nah, nyambungin yang itu. Nah, mungkin itu juga menarik tuh Mas. Ngomongin dulu waktu Mas motret estetika banal dengan buku-buku yang terakhir ini, kira-kira bedanya yang paling Mas rasakan itu apa tuh Mas? Kok kamu yang nanya, bukannya orang di depan? Tapi ya nggak apa-apa, udah ditanya jadi saya jawab aja. Kalau itu pertanyaan sering dilontarkan dan saya berkali-kali menekankan bahwa pada era sebelum Soeharto tumbang itu depres sekali. Kota-kota orang-orang di jalan tuh nampak tertekan dan buruk dan seperti nggak ada harapan. Dan saya merasa ekspresi hitam putih ini pas. Saya rasa Galeri Antara juga memotret banyak hal semacam itu tentang orang-orang di jalan. Ada beberapa proyek kota kita saya amati juga kira-kira melihat hal-hal yang mirip. Sementara setelah reformasi itu seperti ada keterbukaan dan orang mulai mengekspresikan dirinya ya. Ada Car Free Day, ada tempat taman-taman kota yang semakin dipakai oleh orang. Dulu kan Taman Surapati aja kalau kamu pakai berkumpul 4-5 orang langsung ditanyain ada izin nggak? Ini perlunya apa dan lain sebagainya. Sekarang orang belajar musik di situ. Jadi keterbukaan itu membuat suasana hidup dan itu yang saya rasakan terutama mungkin 4-5 tahun terakhir ini. Dan makanya saya juga memilih memotret dengan color karena saya merasa lebih banyak keceriaan yang saya mau tangkap dan color juga ini sih warna itu buat saya mainan baru lagi setelah berpuluh-puluh tahun saya main di hitam putih serius sekali. Sekarang saya kayak orang baru inilah jatuh cinta dengan warna. Jadi suatu ketika mungkin nanti ya ke hitam putih lagi. Tapi itu hal yang paling mencolok yang saya rasakan betapa suasana yang mencekam itu datang dari situasi yang menekan gitu, yang depres itu datang dari situasi yang tertutup ya. Dan keterbukaan itu membuat kita jauh lebih merasa bahagia. Walaupun mungkin kemacetan tidak lebih baik zaman sekarang tuh dibanding 20 tahun yang lalu ya lebih jelek. Tapi orang-orang nampak lebih rileks dan lihat aja angkatan-angkatan muda sekarang kalau mereka mau berangkat ke kafe atau kena macet kan ya ketawa-ketawa aja. Ya memang macet gitu. Ya enggak apa-apa macet itu. Macet diterima sebagai sebuah keadaan yang biasa saja. Sementara ya kalau zaman dulu tuh rasanya enggak gitu. Tapi ya
balik lagi kita itu mengenai pengalaman Mas Erik membandingkan dulu dan sekarang. Saya kembali ke street fotografinya. Sebelum saya memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, saya nanya duluan ke teman-teman. Menariknya adalah dari Irma dan dari Mas Erik adalah dari definisi dan street fotografi ini sebenarnya adalah sifatnya terbuka dan ada tidak strict jelas sekali. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang punya definisi atau bahkan distingsi yang menurut teman-teman, kalau misalnya bahkan kalau ada yang men-search di internet definisi street photography, ada yang bilang flash is absolutely no, nggak mungkin pakai flash misalnya. Terus nggak boleh orang yang straight lihat langsung, macam-macam. Ada banyak macam dari di internet yang punya definisinya sendiri. Mungkin saya mau coba pancing awal adalah mungkin ada teman-teman ada yang tidak setuju atau punya definisi berbeda atau bahkan tidak perlu ngomong definisi. Menurut saya street photography yang paling tidak mungkin adalah seperti ini. Ada yang mau memberikan opini mungkin? Yang paling tidak mungkin dalam street photography mungkin pose, seperti dia diarahkan, seperti potret. Makasih Mbak. Diarahkan. Nah. Tadi di slide-nya disebutkan bahwa ada estetika yang street photography di Eropa dan Amerika yang tidak bisa dibawa ke Jakarta dan sebaliknya juga yang tidak bisa diaplikasikan gitu maksudnya. Itu boleh dielaborasi lagi nggak, dijelasin seperti apa sih yang di Eropa dan Amerika yang bisa dan di sini nggak bisa dan begitu yang di sini bisa di sana nggak bisa gitu. Ngerti nggak pertanyaannya? Oh oke, sorry. Jadi tadi di slide-nya disebutin ada bahwa ada satu estetika yang bisa diaplikasikan di Eropa dan Amerika tapi di sini tidak bisa. Dan begitu juga sebaliknya gitu. Itu mungkin bisa dielaborasi lagi nggak lebih jelasnya ya. Thank you. Menariknya sebenarnya adalah nggak ada benar nggak ada salah sih menurut saya, ini adalah opini. Jadi kalau menurut teman-teman punya opini yang berbeda dan ini privilege ya Mas ya zaman sekarang ya, kita berhak bebas untuk berpendapat yang berbeda. Tapi biasanya sih kita jarang memanfaatkannya. Jadi kalau misalnya ada yang punya pertanyaan lain yang berkaitan dengan definisi atau distingsi dari street photography, saya selipin satu deh Mas. Narasi Mas, ada mungkin kan nggak Mas dalam narasi, karena dari tadi itu kan kita ngomonginnya secara visual nih Mas ya, juga ke Irma. Mungkin kan kalau dalam sebuah street photography itu ada sebuah pesan atau message atau narasi, atau karena dari tadi kita ngomongnya soal estetis kebanyakan. Mungkinkah kalau tidak atau ada opsi lain seperti itu? Mungkin 2 pertanyaan dulu Mas. Oke, saya jawab ya. Saya jawab dulu ya, nggak teknis ya. Ini karena pertanyaannya sangat teknis, jadi saya jawab dulu ya. Yang street photography di Eropa atau di Amerika bisa dipraktikkan dengan sangat bagus, sementara bagaimana di Jakarta? Kalau menurut pengamatan saya, gini, street photography itu kiblatnya tuh New York dan Paris. Konon itu 2 kota yang paling menjanjikan karya-karya yang bagus. Paris memang kotanya cantik, romantis, New York itu dinamis dengan lightingnya yang luar biasa dan orang-orangnya yang sangat aktif, cepat gitu, pace-nya itu lain. Nah, 2 hal itu, dua tempat itu sangat berbeda karakternya dengan Jakarta menurut saya. Yang paling terlihat itu adalah yang kita sebut golden light ya, itu waktu ketika sore hari itu di sana tuh bisa panjang sekali dengan sinar-sinar miring, makanya tadi kita bisa lihat ada foto-foto yang jadi berdimensi dengan lighting yang sangat itu bisa sangat panjang, sementara di Jakarta itu sangat jarang karena polusi di tempat kita itu luar biasa tingginya sehingga matahari bisa saja merah, tapi begitu dia turun itu akan segera tertutup oleh awan. Jadi sebagus-bagusnya
sunset itu di Jakarta paling-paling dia berlangsung 15 menit, 20 menit mungkin. Pada waktu itu orang belum keluar kantor sehingga kita nggak bisa dapat foto. Jadi kalau kita mengandalkan foto-foto bagus kita, foto-foto street kita pada golden moment itu, golden hours itu, maka kita akan frustasi. Tentu saja bisa. Dan saya tidak menganjurkan, walaupun demikian saya tetap mencoba mencari celah-celah itu ya. Dan ini sedikit bocoran, kalau mau golden hours itu bulan puasa. Kenapa? Karena mereka pulang jam 4. Jadi kalau mereka pulang dan ini lighting lagi bagus, ketika lighting bagus mereka udah sampai di tempat di mana kamu menunggu. Kalau enggak, biasanya mereka datang ketika udah gelap. Ketika golden hours itu udah hilang, udah nggak ada. Itu kalau memang masih mau mengejar hal semacam itu ya. Hal yang kedua, kota kita itu tidak dirancang untuk bagus secara fotografis. Di Tambal Sulam ya, patung-patungnya tinggi-tinggi di atas, gede-gede, yang seukuran manusia kan dikit. Dulu ada patung Kartini di jalan Diponegoro yang segera diganti oleh Bapak Gubernur dengan patung Diponegoro tentu saja kan, ini militer kan gitu berpikirnya. Jalan Diponegoro ya patung Diponegoro dong, Kartini mah sana. Itu patung Kartini itu setinggi kita dan itu bagus sekali untuk foto. Sekarang dipindahin ke Monas karena nggak cocok namanya, dikasih pedestal tinggi. Saya foto juga, ya tapi maksud saya kurang sekali patung-patung yang membuat tampak cantik. Kemudian orang-orang di jalan juga ya tidak berdandan dengan beda lah sama orang di New York. Mereka apalagi Paris, mereka kan modis gitu ya. Di kita itu sudah nanti berdesak-desakan, keringet, harus ganti sepatu dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang tidak bisa kita terapkan plek-plek seperti yang kita lihat pada buku-bukunya Alex Webb. Alex Webb itu malah hanya memotret pada golden hours. Dia kalau nggak golden hours nggak motret. Atau ya praktisi street photo di New York dan Prancis itu mereka dengan mudah menghasilkan foto-foto yang berdimensi dan bagus sekali. Mengenai narasi tadi, ya sebenarnya kan yang ingin ditangkap oleh street itu adalah emosi ya, emosi sebuah kota. Jadi memang dalam menangkap itu kita memakai estetika, simbol, bentuk, segala ya, komposisi, dan itu semua untuk menangkap emosi-emosi tadi itu, harapan, kesedihan, segala macam, hal-hal semacam itu, optimisme orang, itu yang mau kita tangkap. Jadi bahkan menurut saya ya, kalau sebuah foto portrait sekalipun, kalau dia bisa menggambarkan hal semacam itu, maka dia akan kita golongkan sebagai street yang bagus gitu. Sebenarnya gini, street itu kan memang tidak ada aturannya yang terlalu rigid ya, tapi kan dia berkembang dengan sangat pesat, terutama mungkin 10 tahun terakhir ini. Kenapa dulu tidak terlalu bisa dinilai? Karena mungkin memang belum cukup banyak praktisinya dan garis perkembangannya itu belum kelihatan. Tapi sekarang setelah para praktisinya memotret 20 tahun, Alex Webb itu 30 tahun ya, the bestnya tadi itu, kita mulai bisa melihat, oh ke arah situ, pencapaian street di sana tuh begitu. Nah, kita mau mencapai kemana gitu? Pertanyaan berikutnya kan itu. Apakah kita cukup puas umpamanya memotret street dengan pendekatan snapshot umpamanya. Jadi aim and shot gitu ya, itu kan ada aliran itu. Semacam snapshot, kita kemana-mana dan mengklaim itu sebagai street. Bisa tentu saja, tapi kan itu sebuah pencapaian yang tidak seperti yang kita lihat ininya ya, garis perkembangannya di tempat lain. Atau umpamanya kalau kita cukup puas dengan foto human interest, ya ini tidak jelas juga nih definisi ini kan orang-orang salon foto, maaf ini bukan mau menyalahkan atau apapun, tapi definisi human interest itu terlalu luas dan tidak, menurut saya jadi tidak kemana-mana. Padahal street fotografi itu agak lebih spesifik. Dia tuh mau merekam emosi kota. Berbagai cara dia pakai, berbagai estetika pendekatan dipakai. Tapi
kelihatan bahwa tujuannya itu. Saya sendiri ketika mau motret Jakarta, datang dari keinginan itu. Kota ini saya mau rekam, ini kota, jadi ini semacam testimoni sebuah kota pada satu zaman. Itu yang mau yang saya mau saya tampilkan, yang saya mau tunjukkan ke orang, agar nanti generasi di depan sekian puluh tahun lagi melihat, oh kayak gitu Jakarta, oh sama ya, keputusasaan orang, ketergesaan orang mirip atau apapun gitu ya, pasti ada sesuatu yang sama. Dan sebenarnya testimoni itu yang jadi utama buat saya. Genre atau apapun itu bisa tidak terlalu penting. Saya bisa bikin juga portrait, umpamanya dalam Banal Estetik saya memotret orang-orang yang pulang kampung dengan kendaraan masing-masing di lokasi mereka berangkat. Itu kan pendekatannya portrait, saya pakai backdrop, saya pakai lampu tambahan. Karena buat saya bukan streetnya yang utama, tapi emosi ini bagaimana. Saya nggak mau pure street dan lalu tidak memakai teknik lain. Buat saya emosi sebuah kota itu jauh lebih penting ditangkap dengan berbagai pendekatan. Tapi kalau kita ngomong street fotografi, ya kita harus lihat pencapaian orang di luar sana tuh kira-kira mengarah kemana. Sejauh ini sih saya merasa begitu. Gitu. Mau ditambahkan, Mbak Irma? Tentang narasi tadi ya. Ya. Kalau buat saya sebetulnya fotografi itu memang subjektif, mendokumentasikan apa yang ada di sekeliling kita, sehingga narasi bisa dibentuk. Pilihan kita untuk mengambil gambar menggunakan perspektif tertentu, menggunakan kamera tertentu, angle tertentu, itu bisa menciptakan narasi-narasi yang ingin kita sampaikan. Paling enggak dari beberapa foto yang dari tadi udah kita lihat, ada narasi, ada cerita yang dibangun. Kalau mau misalnya maksud Gunawan lebih ke muatan-muatan sosial, politik gitu pun sebenarnya ada juga gitu. Kayak fotonya Arbus yang anak kecil di taman megang granat mainan, itu kan sebenarnya bisa dilihat sebagai kegelisahan Arbus ketika dia, masa itu adalah masa setelah Perang Dunia Kedua ya kalau nggak salah ya, atau masa-masa Perang Dunia, dan kontras antara si anak kecil yang memegang hand grenade itu sangat mengerikan, dan ditambah pula dengan pose dan raut muka si anak gitu. Tangannya menegang, tangan yang sebelah kanan megang granat, tangan yang sebelah kiri posisinya juga menyerupai tangan sebelah kanan yang lagi megang granat. Tali celananya agak jatuh. Lalu ada bayangan-bayangan yang menuntun kita melihat ke arah si anak di tengah bidang gambar gitu. Buat saya foto yang ini ada narasinya gitu. Ada muatan politisnya, ada muatan sosialnya. Begitu juga dengan foto-fotonya Jacob Riis yang memotret kalangan kumuh di New York, yang sebenarnya juga foto-fotonya kasar karena pencahayaannya juga masih pakai flash powder. Seringkali Jacob Riis itu tahu dia harus kemana karena dulu dia juga homeless. Dia akan menyiapkan kameranya dan flash powdernya di tengah kegelapan, terus dia motret terus langsung kabur. Gitu. Jadi emang tapi jelas bahwa Riis memotret untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa ini ada sesuatu yang harus diperhatikan, ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu. Muatan sosial dan politisnya menurut saya tinggi sehingga fotonya juga bernarasi. Kira-kira begitu. Oke, pertanyaan lain dari teman-teman, kita lepas dari konteks apakah itu sebagai definisi atau sebagai distingsi mengenai street photography. Ada pertanyaan? Ya, Om Dodo. Fotografer tuh seperti Bresson adalah sufi. Jadi kalau kita lihat foto Bresson dalam sebuah pameran, biasanya pengunjung yang melihat itu juga tidak ngomong apa-apa. Tapi pas ada orang yang datang,
baru mungkin menurutmu, komentarmu apa. Jadi pembicaraan ini seperti ini gitu. Seperti dalam pembicaraan ini. Pada dasarnya semua fotografer adalah sufi. Dia memotret sesuatu hanya dengan tatapan. Tapi alatnya kamera. Jadi dia datang kemana-mana gitu. Jadi saya senang dengan keterangan-keterangan itu. Tapi ada juga satu ini kita terjebak dalam istilah-istilah street dan foto jurnalistik. Buat saya foto street art, foto jalanan itu sebuah kemungkinan yang bisa dipotret kapanpun gitu. Untuk fotografer adalah latihan yang ini untuk melatih mata kita. Saya pernah memotret orang bawa macan di kota. Dari ujung jalan sana saya langsung nyebrang sana. Rupanya itu rombongan sirkus yang ini. Dan saya potret di antara nggak mau dimuat, Epi yang muat. Karena saya kasih ke sana. Jadi lucu kadang-kadang kantor berita yang ada biro fotonya menganggap bahwa itu bukan apa-apa. Jadi ada pembedaan. Misalnya Eric ngomong tentang street art dan foto jurnalistik. Coba kita lihat ini foto ini. Ini soal pengamatan ya, bagaimana kita mengamati. Mana yang street art? Mana yang foto jurnalistik? Kalau Eric bilang bahwa tegangannya rendah, ini tegangannya tinggi. Dia lagi ada kebakaran kalau nggak salah. Jadi kadang-kadang terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Dan kebetulan ada tulisan Zen di situ. Kalau orang yang berminat dengan Zen, rasanya dia akan terpanah di situ aja. Lihat, itu street art, itu kerusakan-kerusakan, ada newsnya. Mungkin mau dibedakan antara street art dan jurnalistik. Jurnalistik lebih menekankan kepada berita. Tapi apa salahnya untuk street art juga jadi berita? Foto saya dimuat di Kompas, di Tempo, 2 halaman. Saya belum lihat Temponya, cuman saya dikirimin ininya. Tentang selfie, foto selfie. Saya berharap ada di sini, ternyata foto Eric semua ada di sini. Jadi saya pikir kuncinya adalah bahwa foto dibuat dengan ini sufi. Pengalaman, bagaimana kita melihat sesuatu. Dan kuncinya juga tatapan. Memotret adalah tatapan. Pada saat kita menatap seseorang, kita ini sebenarnya kita memotret untuk mengingat-ingat. Tapi alatnya adalah kamera. Jadi komunikasi kita juga komunikasi fotografer. Kita nggak bisa bilang, Bung, boleh nggak saya potret? Gak usah. Kita cukup tersenyum sama orang itu. Dia lihat saya pakai kamera, oke. Kita bisa rasain kok dia mau dipotret atau enggak. Jadi kembali lagi ke Bertrand Mounier ini. Pembicaraan street art ini kan sebenarnya mengilhami pembicaraan ini untuk ngomongin street art ya. Kalau kita amati, yang ini banyak sekali yang bisa diomongin. Tapi saya pikir karena saya sufi juga, saya stop sampai sini. Terima kasih. Tanggapannya Mas Eric? Bertrand Mounier ini bukan seorang street photographer. Dia datang dari disiplin dokumenter. Prancis itu punya tradisi dokumenter yang panjang sejak zamannya Bresson, sejak zamannya Capa itu. Sangat kuat mereka tradisi itu. Dan dia datang dari tradisi itu. Jadi memang entah kenapa tiba-tiba dalam pamerannya ini diskusinya street fotografi, saya kurang tahu, tapi saya pikir mungkin untuk memperkaya nuansa ini. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini sama sekali bukan street fotografi, pendekatan dia bukan itu.
Walaupun mungkin sama-sama diambil candid, tapi dia tidak mengejar sesuatu yang mau dikejar oleh street photographer. Dan saya ralat sedikit, foto ini bukan kebakaran, ini memang foto tegangan rendah, karena ini cuma orang mengusir nyamuk. Saya ada di situ, pada waktu itu saya ngajak dia ke situ. Ya, jadi apa beda yang utama antara street fotografi dengan dokumenter? Tadi saya sudah terangkan ya. Pada dokumenter itu kelengkapan itu penting. Kamu harus melihat sesuatu itu dari perspektif macam-macam. Umpamanya sosial ekonomi, politik, segala macam. Dan itu semua dengan bermodalkan itu semua, kamu coba menceritakan ulang apa yang kamu lihat dan kamu rasakan. Dia berpretensi sangat objektif. Berpretensi. Sementara pada street itu sangat subjektif. Tidak penting. Saya bisa aja memotret ke suatu tempat tanpa tahu apapun dan menerapkan prinsip-prinsip street. Saya merasa ada sesuatu yang lucu, ada dua hal yang menarik, ada pola-pola yang menarik, dan saya foto begitu saja tanpa saya terlalu tahu ada apa di situ. Nah, itu nggak akan terjadi pada dokumenter. Pendekatan dokumenter menuntut kamu melihat satu persoalan dari sudut yang berbeda. Memang ada perpotongan kalau kita anggap ya bahwa street fotografi dan dokumenter itu sebuah himpunan, ada irisannya. Dia juga akan beririsan dengan jurnalistik. Tapi kalau kita melihat atau ada bagian-bagian yang juga sama sekali berbeda. Dan perbedaan itu tadi yang coba saya ungkapkan agar kita punya gambaran kira-kira ini nih foto street atau foto jurnalistik. Dia bisa dua-duanya, tapi kan kalau kita punya pemahaman, foto jurnalistik itu foto tegangan tinggi. Gampang-gampangnya ada toko emas dirampok. Ya itu jurnalistik jelas. Jarang kejadian itu, elemennya mungkin cukup, pistol, orang ketakutan, ada emas, 3 elemen. Street tidak bermain di situ. Street yang tidak beririsan ya, tentu saja ada foto yang beririsan, bahkan pada tiga-tiganya. Pada street itu hal-hal yang biasa tadi, seperti umpamanya kepala botak ada lampu, sesuatu yang lucu, emosi, atau ada patung mirip sekali sama orang. Ini pendekatan yang ditawarkan oleh street. Jadi memang pada street itu candid jadi penting sekali, karena kita mau menangkap emosi yang asli itu, bukan yang kita direct. Tentu saja bisa didirect, tapi otentik itu penting. Kecuali kamu mau ngarang-ngarang. Itu juga boleh. Tapi kalau kita mau menangkap sebuah emosi yang otentik, maka dia candid. Sedapat mungkin tentu saja. Karena ya begitulah menurut saya. Tapi sekali lagi, ini adalah foto-foto pendekatannya dokumenter. Jadi saya kebetulan kenal sama si fotografernya, kami pernah jalan bersama. Walaupun sebagai foto dokumenter, saya tidak merasa ini foto Jakartanya ya, bercerita tentang Jakarta dengan baik. Menurut saya dia terlalu memaksakan gagasan-gagasan dia, ide-ide dia, sudut pandang dia. Dia terlalu subjektif untuk memotret Jakarta, dan dia berbicara bahwa umpamanya pagar itu begitu pentingnya, karena itu menunjukkan siapa pemilik rumah ini. Ya, belakangan saya tahu bahwa ya orang Perancis begitu. Orang kaya di Perancis itu akan, bahkan emblem keluarga itu ada di pagar. Orang kaya itu pagarnya akan kelihatan dan punya selera artistik yang menunjukkan ini dari garis mana. Ini orang kaya baru atau orang kaya yang memang jelas ininya, itu akan terlihat di pagar. Tapi kan nggak begitu keadaannya di Indonesia. Dan menurut saya dia nggak peduli. Menurut dia ya udah, pagar itu menceritakan banyak hal dan dia memaksakan konteks itu. Sehingga saya merasa, ya ini mah dokumenter yang agak terlalu terlalu konseptual, terlalu memaksakan konsep berpikirnya. Dia tidak merekam sesuatu seperti para dokumenter mencoba merekam dengan objektif. Itu pendapat saya ya. Oke, menarik sekali nih mengenai subjektivitas. Ya.
ini dikotomi ini sebenarnya foto adalah foto. Kalau kita mau ngomong tentang dokumenter, pada saat foto yang biasa dibikin pun itu jadi dokumenter untuk keluarga. Jadi keluarga ini dia motret waktu itu anaknya kecil. Setelah besar anaknya jadi presiden Indonesia, lantas dikasih, oh ini dokumenter. Jadi istilah-istilah itu nggak ini, foto adalah foto. Jadi susah benar, tapi sebagai wacana oke. Saya setuju. Terima kasih. Mungkin sebelum Irma menjawabnya, ini menarik mengenai subjektivitas dari situ. Saya sedikit kutip aja dari petikannya dari pengantarnya Meunier ini, bahwa Hong Kong, Bangkok, Tokyo, Shanghai, dan Jakarta, 5 kota yang tidak pernah tidur, 5 megapolis Asia, 5 jantung aktivitas di mana Berta Meunier mengajukan berbagai pertanyaan tanpa henti mengenai kedudukan manusia di tengah konfrontasi kesehariannya. Ia mengungkapkan kegilaan kehidupan kota di dunia ini di mana science fiction seolah menjelma menjadi realitas. Ketimbang menyoroti megapolis ini secara frontal, ia menciptakannya melalui gambar-gambar yang rangkaiannya membentuk sebuah kota imajiner yang ia suguhkan demikian sebagai bentuk investigasi terhadap perilaku manusia di dunia modern dan urban ini. Jadi saya kira dia coba tadi saya berbicara mengenai narasi dan Irma sudah menjawab kurang lebih yang pertanyaannya narasi. Narasi ini tidak harus dalam artian di sini narasinya Bertolt Meunier adalah sebuah kota science fiction, sebuah kota imajiner yang coba dia bentuk dari sekumpulan imaji yang dia miliki, yang dia temukan di jalan dengan persepsinya sendiri. Mungkin ada beberapa yang sangat subjektif, yang tadi bisa diartikan sebagai sebuah kebakaran, tapi orang lain bisa melihatnya sebagai berbeda. Itu narasi-narasi yang subjektif. Mungkin Irma ada tambahan? Sedikit. Saya setuju bahwa street photo mungkin bisa jadi cara untuk melatih fotografer untuk melihat. Karena kan kalau misalnya menggunakan bahasa Mas Erik tadi, tegangan rendah, maka kita perlu ada sesuatu yang unik, yang khas, yang membuat kita yang membuat pembaca akan tertarik sama foto kita, pembaca foto gitu. Namun saya juga setuju bahwa iya memang ini pewacanaan, karena kalau misalnya kita bicara tentang irisan gitu ya, perpotongan, toh semua foto snapshot, ini ada saya tulis, snapshot bisa jadi salah satu bentuk fotografi jalanan, tapi nggak semua snapshot adalah fotografi jalanan misalnya. Kalau misalnya kita memotret ada situasi kerusuhan, terus kita foto gitu. Gayanya iya gaya jurnalistik, karena momen tinggi misalnya. Tapi kalau kita nggak masukin itu ke media massa, apakah dia jadi foto jurnalistik? Belum tentu juga. Gitu. Atau misalnya kita memotret orang, portrait, bikin portrait tentang, waktu itu ada satu fotografer perempuan namanya Ruth Hesti Utami. Dia memotret perempuan-perempuan ex-tapol. Portrait aja, sederhana. Kalau dokumenter portrait itu masuk ke media massa, dia jadi foto jurnalistik. Gitu loh, kira-kira gitu. Maksudnya gini, buat saya perdebatan yang seperti ini seru, dan seperti yang saya tulis di tulisan saya, paling enggak dengan perdebatan seperti ini, pewacanaan tentang fotografi akan terus berkembang. Orang-orang akan semakin tergelitik gitu untuk mencari tahu dan belajar lebih banyak tentang fotografi. Tapi ya kita mah motret aja gitu. Penilaian tentang ini foto lo jurnalistik men gitu, kagak ini street, kagak ini apa gitu, itu mah terserah akademisi, terserah kaum intelektual lah buat berdebat-debat gitu. Kita boleh sih ikutan berdebat kalau kepingin, cuman ya buat saya begitu kira-kira. Masuk akal nggak ya? Kayak kepengen. Kira-kira gitu. Ya mungkin jadi pertanyaannya adalah mundur sedikit adalah kenapa kita masih kelompokkan dulu gitu kan? Kenapa ada foto jurnalistik atau kan ada dokumenter atau street atau yang lain-lain? Menarik adalah kita mulai dengan definisi dan distingsi yang tentunya adalah sebagai sebuah seni dalam tanda petik baru yang juga tidak baru karena sudah lama.
lagu lama aransemen baru, atau kalau misalnya kita lihat fashion itu ada tahun 70 ntar maju lagi di tahun kemudian di aransemen baru diulang lagi. Saya kira fotografi juga punya lagu lama yang coba kita berikan pendekatan-pendekatan baru. Saya kurang tahu waktunya. Mas Erik mau tambahin dikit? Ya silakan Mas. Oke. Saya mau konfirmasi dulu. Kita sampai waktu jam berapa ya Mas? Jam 9 ya? Jam 9, oke. Ini menarik sekali mengenai ini. Mungkin saya ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Ya. Selamat malam. Mau tanya aja kan untuk street photography itu kita mengambil momen di kota gitu, momen-momen emosinya di kota. Itu kan ada ratusan momen di kota saat kita hunting foto. Itu sebelum hunting foto itu buat list, buat motret atau enggak, atau nunggu momen aja, nyari-nyari, muter-muter gitu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya mau nanya tentang eksekusinya gitu. Kalau misalnya dibandingin zaman dulu sama zaman sekarang, untuk motret orang di depan muka gitu, frontal gitu, kalau zaman dulu kan mungkin nggak apa-apa kali ya, maksudnya itu hal-hal yang baru atau aneh gitu. Tapi kalau zaman sekarang karena kamera udah di mana-mana, terus orang akan ngerasa keserang dengan di foto di depan mukanya gitu. Itu gimana gitu? Udah sih itu aja. Kasih. Gini ya, ini memang saya sering dengar orang bilang, ya kalau kita motret aja, nanti orang menafsirkan itu macam-macam, silakan gitu. Tapi begini, kita sebagai fotografer itu kan sering berurusan sama assignment atau apapun itu. Nah, kalau kita dapat assignment memotret secara jurnalistik, pendekatannya jurnalistik, itu kita akan berpikir secara jurnalistik kan, apa dalam kota ini apa tegangan tinggi yang saya bisa foto? Jakarta, kota apa? Ganas, kucing dilindas mati dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu ya. Maka kamu akan memilih peristiwa-peristiwa tegangan tinggi, ada pasar kebakaran, ada toko emas dirampok, ada orang disikut, ada orang berkelahi. Itu kalau tugasmu jurnalistik, kamu dekati dengan pendekatan itu. Tapi kalau assignmentmu itu dokumenter, lain lagi. Pada street, lain lagi yang kamu kerjain. Jadi kenapa saya membeda-bedakan hal-hal semacam ini? Karena ini adalah sebuah approach, kita berbicara tentang bagaimana mendekati satu persoalan. Ini prinsipil ya, jadi bagaimanapun hasil fotonya akan lain. Kalau kamu memotret dengan street ya dapatnya foto-foto lain tentang kota Jakarta. Kalau Jakarta ini kamu garap dengan pendekatan dokumenter ya lain lagi. Karena ini semacam approach yang sudah ada tradisinya panjang. Kita boleh saja tentu saja keluar dari situ. Tapi ya bagaimana kalau sudah ada pengelolaan sebagai itu kan umpamanya pasti editor kita nggak akan terima kalau tiba-tiba kita bawa foto street padahal dia minta foto jurnalistik. Itu hal pertama. Yang kedua, soal cari momen itu ditunggu atau dicari. Dua-duanya. Dalam street fotografi menurut saya yang sangat berperan itu adalah Bresson dan siapa di American itu? Robert Frank. Ini dua antitesis yang saling melengkapi dalam street fotografi. Dua praktisi yang menawarkan pendekatan yang berbeda. Yang satunya sangat konseptual dengan konsep-konsepnya tentang surrealisme, itu bisa dibaca di makalah saya. Sementara si Robert Frank itu sangat intuitif, tidak berpikir, foto yang menurut intuisimu benar, lihat di kontak print, pilih. Street fotografi gabungan dua hal itu. Menurut saya begitu. Walaupun orang bisa berpendapat lain. Tapi kira-kira gabungan itu.
Motret di muka bagaimana? Ya bagaimana ya? Habis itu ya kamu tatap wajah orang itu dan tersenyumlah. Bilang terima kasih lewat matamu juga. Kalau kamu dibentak ya terimalah. Ini kan kita mau menangkap sesuatu yang sangat pendek waktunya dan candid dan kita mengejar otentisitas. Jadi kalau kita mendirect ya bubarlah kecuali dia Robert De Niro yang kamu foto. Dia bisa kamu suruh acting apapun, tapi ini kan orang di jalan dan kita melakukan sebuah trespassing ya mungkin. Jadi setelah kita melakukan itu, tataplah matanya dan ucapkan terima kasih. Lewat matamu tentunya, lewat senyummu, lewat macam-macam gitu. Kalau dia marah ya terima, ya itu memang risiko kita. Jadi ya street itu kira-kira bergerak di Saya elaborasi dikit, tambahin dikit. Tadi ada statement dari Irma mengenai teknologi dengan fotografi. Itu juga sebenarnya ada kaitannya dengan bagaimana mungkin dari tatapan kamera dan lensa itu. Nah, di rata-rata fotografer nih Mas selalu defensif dengan selalu bilang bahwa man behind the gun. Nah, mungkin bisa dielaborasiin lagi Irma sebelum kita ke Mas Erik. Oke. Sebelum ngomongin man behind the gun, saya mau coba merespon Anda yang tadi nanya tentang bikin list motret atau enggak. Tentu saja saran dari Mas Erik sangat mumpuni karena dia adalah praktisi. Kalau saya mah cuma bisa kasih sedikit masukan yang mungkin masuk akal. Buat saya keduanya juga tetap harus dilakukan karena bagaimanapun di situ ketika kamu memotret subjektivitasmu akan jalan di situ. Subconsciously kamu akan memilih apa yang akan kamu foto. Kayak Mas Erik melihat Jakarta setelah Soeharto turun jadi lebih bahagia, jadi lebih terbuka. Itu yang dia tangkap dari foto-fotonya. Mungkin agak susah dijelaskan tapi saya juga sempat ngobrol sama Bertrand Meunier sebelum dia pameran. Waktu itu lagi residensi beberapa lama di Jakarta. Dia memotret yang Jakarta, seri Jakarta. Saya belum lihat foto-foto, lihat foto-fotonya dulu ya. Lihat foto-fotonya dulu terus saya ngelihat kayak ini kenapa gelap banget ya nih orang ya, kayak yang dark, pesimis, kayak yang apa sih, kenapa sih ini, kenapa sih gitu. Begitu ngobrol sama orangnya, emang gelap gitu. Pandangannya terhadap kehidupan tuh memang gelap. Jadi kayak somehow apa yang kamu pikirkan, bagaimana persepsimu tentang realitas sosial, realitas politik, itu bisa muncul dalam foto. Aku nggak tahu aku pernah ngomongin sama Mas Erik apa enggak, tapi kalau aku ngelihat foto-foto Mas Erik, terutama yang masalah polisi atau orang-orang angkatan gitu, itu selalu dengan cara yang lucu. Nggak pernah polisi itu digambarkan dengan gagah, lagi garuk-garuk lah gitu, atau lagi ngeliatin cewek lah, selalu gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu latar belakangnya Mas Erik, kita nggak akan ngerti kenapa Mas Erik ngambil foto kayak gitu. Tapi kan Mas Erik perjuangannya di tahun-tahun 98 itu kan kenceng. Jadi paling enggak ketika kita mau membaca foto, kita juga harus bisa sedikit cari tahu tentang fotografernya. Siapa dia, karya-karyanya yang dulu kayak apa gitu. Kira-kira gitu. Bagaimana karya-karya dia dibandingkan dengan yang lain. Itu bisa jadi salah satu cara untuk membaca foto. Nah, lalu tentang siapa yang nanya tadi ya, mengintervensi ya, motret di depan orangnya. Sebenarnya hal itu sudah disebutkan oleh Susan Sontag dalam bukunya On Photography yang terbit tahun 1977, barusan saya cek. Jadi istilahnya aja man behind the gun, istilahnya shoot gitu kan, tembak gitu. Jadi memang mau kameranya segede apapun, mau kameranya sekecil apapun, memotret itu memang kegiatan mengintervensi. Buat orang-orang yang tidak terbiasa dengan kamera, ketika kita memotret, dia akan terganggu, menghindar gitu. Bagus, syukur-syukur kamu nggak dipukul gitu kan. Kalau misalnya dia marah gitu, bisa jadi kan. Tapi memang di sini yang perlu diiniin lagi adalah ditekankan adalah masalah etika dalam memotret gitu. Ya seperti yang tadi Mas Erik bilang, kalau kamu motretnya deket-deket, ya abis itu senyum lah, makasih lah gitu. Kalau dipukul ya terima gitu, kalau dimarahin ya terima gitu. Karena saya pernah
ngelihat ada segerombolan orang hunting bareng di sungai besar gitu, anak-anak kecilnya disuruh suruh lompat, suruh lari-lari dan mereka motret, dan saya yang bukan fotografer ngelihat dari kejauhan tuh rasanya nggak enak. Karena saya merasa anak-anak kecil ini kayak dimanfaatkan, dijadikan objek, diintervensi gitu ya. Dedek lompat dong, lompat gitu. Terus mereka wah berburu gitu, momen-momen penting gitu. Sayanya sih nggak tega gitu. Cuman mungkin mereka seneng ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman maksudnya ini etika yang harus lebih sering dipikirin, harus lebih sering diomongin. Kira-kira gitu masalah man behind the gun dan shoot. Terima kasih. Oke, mungkin terakhir closing statement adalah sebelum saya sih ini ketertarikan sendiri adalah saya selalu dapetin info-info yang berbeda mengenai cara satu orang mendefinisikan fotografi. Kita mundur sedikit aja. Ini saya kutip dari AZ. For more than 20 years, by my own work and personal initiative, I have gathered from all old streets of Fouque, Paris, photographic blades, 18 by 24 format, artistic documents of beautiful civil architecture of the 16th to 19th century, the old hotels, historic or curious houses, beautiful facade, beautiful doors, beautiful woodworks, door knockers, old fountains. This vast artistic and documentary collection is today complete. Di sini yang saya garis bawahi, I can truthfully say that I possess all the faux Paris. Dalam artian menurut si AZ ini dia adalah seorang kolektor dari Paris ini. Dia mendokumentasikan, bukan dokumenter, mungkin dalam bahasa definisi-definisi yang berbeda. Dia tidak bersedia disebut dirinya sebagai artis. Dia menyebut diri dia adalah dokumentasi. Saya hanya mendokumentasi kota saya. Dalam penerjemahan saya di sini adalah dia sebagai seorang kolektor akan kotanya itu sendiri. Nah, mungkin sebagai penutup adalah dari Irma, fotografi gimana pengaruhnya dan punya arti apa juga terakhir Mas Erik sebelum kita tutup. Irma dulu katanya. Ladies first. Apa sih maksudnya? Fotografi buat gue. Pertanyaannya dari Om Moderator, fotografi bagi saya. Bagi saya begini, saya sadar saya orang yang visual, saya lebih cepat menangkap dan belajar lewat visual daripada suara atau hal-hal lain gitu. Sehingga fotografi buat saya adalah salah satu cara, medium untuk mempelajari situasi di sekitar kita, untuk memahami sejarah, memahami konteks dan lingkungan tempat kita hidup. Kira-kira begitu. Mas Erik? Sama kira-kira. Ayolah Mas. Kira-kira gitulah. Gimana Mas? Oke, saya kira sampai sini saya akan akhiri perdiskusinya dalam sebuah tidak ada solusi yang final dalam artian definisi final dari street photography atau lain-lainnya, karena saya kira semuanya itu berkembang, berproses, dan yang paling penting adalah memotretnya, karena tanpa fotonya kita tidak pernah akan bisa buat perdebatannya. Saya kira sampai situ dan terima kasih atas kehadirannya.